Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke podcast Semuhi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anam Fatih Abdillah. Di sini aku sebagai host. Dan kebetulan banget, aku di sini gak sendiri loh. Aku ditemenin sama Mbak Hasna, silakan Mbak Hasna. Halo, kenalin nama gue Hasna. Semoga kedatangan saya di sini bisa kasih insight atau kita bisa sharing tentang apapun. Iya. Dan kebetulan kita nggak berdua doang nih. Nggak sendiri, Kita nggak berdua. doang. Oh iya, nggak berdua. Iya, nggak berdua doang. Akhirnya kita kedatangan narasumber yang kece parah. Parah, apalagi beliau adalah Salah satu tokoh inspiratif di Pekalongan. Terus? Dan kalau nggak salah dia alumni sini juga. iya. Kalian harus tahu sih ini. Iya, makanya. Yakin. Langsung kita present aja. Aditya Warma. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya. Saya tadi speechless. Kalau saya muda seperti kalian, kayak Pekalongan bergetar. Oke, kita ngobrol apa nih? Kebetulan di sini kan kita kayak mau membahas ke pendidikan yang ada di era sekarang gitu Pak. Oke. Itu beradaptasi dengan era baru ya. Sekarang sudah masuk ke era 4.0. Jadi bagaimana sih menurut Bapak pendidikan itu sebenarnya itu pentingnya itu dibawa kemana? Dan tujuannya apa gitu sebenarnya? Ya. Ada 3 kata kunci bicara pendidikan: perubahan, digitalisasi, sama talent. Talent, perubahan, digitalisasi, sama talent. Talent itu adalah kalian. Talent adalah future leaders. Future leadersnya adalah milenial dan Gen Z. Tepatnya ada Gen Z ya. Anak-anak yang lahir setelah tahun 2000-an. Ini Gen Z ya. Jadi 2000 Gen Z itu 2010 maksud saya. Ya. Jadi ini bentar lagi akan menjadi era yang sangat luar biasa. Pendidikan kalau dikaitkan dengan apa artinya perubahan, maka pendidikan tidak lagi mengajarkan sesuatu yang statis. Pendidikan mengajarkan tentang bagaimana dunia ini bergerak dan kita menyiapkan cara untuk menata yang bergerak itu. Contoh, kau mau beli martabak, bapakmu mau beli martabak, maka gimana? Dia akan menyiapkan dirinya, bawa dompet, pakai motor, pergi ke ruko di mana jualan martabak, pesan martabak, lihat digoreng-goreng, lihat dibungkus, bawa pulang baru makan. Benar? Iya betul. Era perubahan ya. Ada apa? GoPay. Ada GoSend. Ada tinggal dudul-dudul aja. Martabaknya datang asal GoPay-nya ada isinya. Benar ya? Benar ya? Nah, itu bedanya kelompok Gen X atau Gen X veteran atau baby boomer dan kelompok milenial atau Gen Z. Perubahan ini kalau kita tidak siap di ekosistem maka kita akan ke-distract. Dan yang kedua digitalisasi. Tadi yang dudul-dudul itu adalah digitalisasi. Nah, kalau digitalisasi maka dibutuhkan talenta. Nah, talenta itu adalah kalian. Kalian pelaku utama, pemeran utamanya atas perubahan di era digital. Saya kira itu pendidikan. Kalau pendidikan tidak bisa jawab ketiganya, maka jangan pernah menjadikan sekolah yang akan sustain dan tidak ditinggal oleh para murid-muridnya atau para siswanya. Bapak itu sistem pendidikan seperti apa yang sebenarnya cocok bersama? Contohnya ya, sistem pendidikan dalam proses belajar mengajar. Hari ini nasihat nggak salah, tapi adik-adik kalian senang storytelling. Storytelling itu cerita. Bagaimana Indonesia itu menjadi negara merdeka. Storytellingnya harus ada. Kalau hanya suruh ngapalin tanggal kemerdekaannya, siapa proklamator, Mbah Google ada. Tapi bagaimana cara mencapai kemerdekaan itu? Passion diletakkan oleh para pendiri bangsa. Itulah storytellingnya. Terus tadi ngomongin Pak Adit kan berbicara tentang apa namanya pendidikan, terus belajar mengajar kan. Oke. Nah kemudian apa menurut Pak Adit kalau misal kan ada yang bilang Pak kalau misal belajar mengajar itu nggak harus di sekolahan gitu. Ada yang mungkin di lingkungan apa gitu. Nah itu gimana menurut Pak Adit? Ya, bisa dibayangkan. Karena kebenaran-kebenaran umum publik itu sudah tidak lagi di ruang kelas, di ruang kampus, di ruang belajar, dan kebenaran-kebenaran itu sudah ada di super app yang disebut Google, yang disebut YouTube,
dan mungkin di aplikasi WhatsApp, maka datang ke sekolah tidak menjadi satu pilihan. Maka webinar atau Zoom menjadi pola yang menjadikan anak-anak ngehits untuk bersamanya. Oleh karena itulah pendidikan dan dunia digital menjadi tawaran penting ke depan, bahwa bisa jadi Anda dari mulai masuk sampai lulus digital semua atau nge-zoom semua, enak kan? Nggak mandi, duduk-duduk sambil makan sekolah. Nah itu kenyataan hidup, bahwa dunia semakin instan. Dulu kalau ada sekolah khusus homeschooling, pasti ada kebutuhan khusus anaknya. Sekarang anak-anak yang hebat homeschooling dia. Nah itulah perbedaan. Jadi masa depan jangan kau cederai dengan prasangka. Masa depan butuh energi positif untuk menjawab dan menikmatinya di usul itu. Nah yang bisa menikmati, jujur, generasi Anda. Generasi kami tetap ingin ketemu, ingin ngobrol, angkringan, ngangkring, ganyi, orang Solo bilang gitu. Cangkruk kalau Nyangkruk, nongki gitu. nongki luar biasa ya. Oke, menurut Bapak yang Gen X veteran seperti itu melihatnya. Terus menurut Bapak sendiri ada perubahan karakter nggak sih yang seharusnya diadaptasikan nih, karena kita sudah memasuki era globalisasi, semuanya digital, ada perubahan karakter yang Jelas. Karakternya harus agility. Agility itu lincah tapi nggak kesusu. Ada orang lincah kesusu nabrak sana sini. Agility itu lincah itu dalam tantangan yang kompleks, dia mampu keluar dari masalahnya. Nah kemampuan inilah yang menjadikan kita mampu menjawab masa depan. Orang-orang yang agile dan mampu bergerak kepada era perubahan, maka dia mampu menggunakan semua infrastruktur menghadapi problem yang kompleks. Maka orang yang agile itu mempunyai kompleks problem solving, kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks, dan skillnya juga kompleks. Maka dibutuhkan kompleks skill set. Inilah yang menjadikan kalian akan berubah. Terus kemudian tadi kan ada perubahan karakter yang harus diubah gitu kan? Ya, nah di mana ketika tadi sudah bergerak seperti itu, karakternya di mana? Iya, Karakternya harus beradaptasi. Jangan menunggu nanti santai dulu ya habis. Di era disruption ini karakternya itu jemput bola, proaktif, adaptability, kreatif, critical thinking, respect gitu. Kok patuh, nunggu. Jadi dulu Bapak sekolah disuruh patuh, sekarang harus patuh. Kalian harus mampu punya kapabilitas untuk patuh di depan gurumu, dosenmu, orang tuamu. Nggak lagi hanya patuh. Orang yang patuh pasti patuh, orang yang patuh belum tentu patuh. Ini mantap ini. Keyboard ini. Otomatis patuh ya, Pak? Orang-orang yang patuh pasti patuh. Iya. Kan patuh dia hidupnya. Pagi dia bangun, dia pastikan semuanya beres. Dia beranjak pergi ke sekolah, dan di sekolah dia patuh menyelesaikan tugasnya dengan baik dan clear tugas-tugasnya. Jelas? Good point. Ada quotes lah ya. Kalau masuk keluar yang motivasi banget ya. Tadi ngomongin pendidikan. Ya. Nah, kemudian perubahan karakter. Kadang seseorang yang ingin berubah karakter, dia harus kayak dibantu oleh seorang pendidik gitu. Terus kemudian menurut Bapak nih, apa yang harus dilakukan seorang pendidik, guru lah ya, Pak Ustadz Ustazah gitu, untuk membantu? Kamu mau ini nih, mau mengatakan guru ngikut gua nih? Enggak gitu. Gue tahu nih. Sebenarnya tugas apa sih? Ya. Ya maksudnya kayak kan ada tuh kan kalau misal anak murid gitu kan harus nemu guru yang emang sefrekuensi lah apa gimana ya. Ngeklop gitu kan Pak. Oh ya, nah ini saya jawab. Zaman Bapak muda seperti kalian, saya harus patuh kepada atasan saya, kepada guru saya. Di saat hari ini, ya, saya harus patuh kepada kalian. Kalau saya nggak patuh di depan kalian, saya ditinggal pergi. Jadi saya kelompok ingin menikmati agar kalian ikut saya nggak bisa lagi. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok kita pada hari ini diminta untuk dapat mengerti kalian? Maka orang-orang yang guru-guru terbaik adalah mentor samping panggung dari pemeran utama adalah milenial. Oh iya.
quotes lagi. Ya kan? Artinya apa sih? Artinya gini, kita tidak bisa lagi ngedrive kalian karena kalian lebih cepat memahami permasalahan daripada kelompok kami. Oleh karena itulah, tataplah masa depan, pimpin bangsa ini, pimpin kemajuan agar teknologi ada di tanganmu, bukan kau diatur oleh teknologi. Siap. Gimana? Perlu dicatat nih kawan-kawan. Dari keluarga. Aku gini. Nggak sih. Jelas? Jelas. Jadi gimana nih Pak? Kesimpulannya untuk kapan dari bilang apa yang harus lakuin sih Pak untuk Ya. kedepannya gitu. Nah, khusus buat apalagi generasi Ya. 5.0. Iya. Karena memang waktu kita sangat pendek ya, saya kasih quote. Ya, Jangan lupa catatnya. kita kasih quote nih, kita simak nih. Padahal belum kepikir, tapi saya mau mikir. Boleh. Jadilah milenial yang hebat, karena milenial yang hebat tidak pernah taruh nama di atas karya-karya. Tapi milenial yang hebat akan menjadikan teman-temannya, komunitasnya, ekosistemnya, mungkin adik-adiknya, mungkin guru-gurunya, mungkin mentor-mentornya, mungkin para teladannya akan taruh nama si anak itu di atas karya-karya mereka. Jadi anak milenial itu tidak merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Mereka berkomunitas, berekosistem. Oleh karena itulah, hai para baby boomer, para Gen X veteran, orang-orang yang sudah merasa tua, jangan menghakimi mereka hanya sebatas perintah dan nasihat. Mereka butuh didengar, butuh menyimak, dan butuh disimak. Disitulah dialog yang seperti ini. Saling ada, tetapi tiada meniadakan. Saling meniadakan sesuatu yang tidak pantas untuk ada. Karena yang ada hari ini adalah energi positif menjadikan masa depan ada di tangan kalian. Itu saja saya kira cukup. Pokoknya asik juga ya main kayak gini. Ngobrol sama orang tua itu bukan dulu tentang kayak kamu harus ini kamu. Iya. Kita juga bisa sharing. Oke, ini bagus ini. Ya, kita bisa sharing. Ini saya kagum sama kalian berdua ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Anda belum bisa memahami situasi dengan cepat. Tapi hari ini Anda bisa menangkap yang seringkali saya ngomong dengan sesama baby boomer Gen X, too late to understand about this everything. Tapi kalian enggak hari ini. Cepat dan ingin cepatnya membuktikan diskusi kita hari ini di hari esok yang lebih baik. Siap. Insya Allah. Mantap. Oke. Jadi teman-teman, kalian udah menyimak ya, udah menyimak apa yang dibilang sama Pak Adit tadi barusan. Terkhususnya ini nggak cuma buat kita doang nih. Tadi ngomongin tentang pendidik, barangkali ada Pak Guru, Bu Guru yang nonton podcast ini bisa diterapkan di kehidupan kalian ya. Dan Iya, betul banget tuh. Dan seharusnya ini adalah sebuah insight-insight yang sebenarnya sangat berharga ya. Kalian sebenarnya dengan nonton ini, kalian juga sudah memasukkan sebuah insight baru, pengetahuan baru, knowledge baru ke kehidupan kalian tanpa kalian sadari gitu. Jadi nonton podcast Oke. jangan hanya lagi. Ya. Ini simpel tapi padat. Iya. Saya merasa ditanya sesuatu yang langsung dagingnya. Nanti kuahnya dikasih di rumah masing-masing. Ya kan ini daging semua, podcast ini daging semua. Ya kuah urusan masing-masing yang menyimak, gitu kan? Oke. Oke, cukup Pak. Oke, Mungkin Pak Adit ada mau nambahin sesuatu? Mau nambahinnya sederhana bahwa saya diajak ngobrol di podcast ini sebuah value yang tidak akan pernah saya lupakan karena Anda telah menginisiasi sesuatu yang baik dan ini sangat dibutuhkan. Jangan pernah khawatir untuk berbuat salah karena kesalahan adalah pelajaran berharga untuk Anda menatap jalan ihdinas shiratal mustaqim dalam kebenaran yang hakiki dan mumtaz pada waktunya nanti. Oke kawan-kawan, perlu dicatat banget pokoknya ini. Banget sih yang harus mencoba itu banyak banget udah sampai habis nih kayak bukunya di tahun ini. Ya udah, kemudian terima kasih ya Pak Adit. Sama-sama, luar biasa. Pokoknya Ini podcast yang paling simpel tapi padat saya kira. Karena pertanyaannya berkualitas nih. Thank you ya. Luar biasa kalian berdua. Tepuk tangan untuk kalian berdua. Keren. Kita dulu dong. Tas dulu dong. Ya, saya lebih milenial sekarang. Punya aku ya. Iya, oke. Oke, teman-teman.
terima kasih buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Kita doakan kalian bisa menyesuaikan, bukan menyesuaikan siapa ya? Beradaptasi Sama dengan apa yang kita diskusikan. Oke, siap masuk. Luar biasa. Nah, kemudian rencana nanti malam kita mau Oh iya, nanti malam kita ada podcast baru lagi. Stay tune aja. Jadi kita udah lagi loh. Udah lagi. Ini kita ngomongin sesuatu permasalahan ataupun konflik-konflik di anak-anak remaja kita gitu ya. banget. Apalagi kan ada yang sama Saya pengen ikut ya. Ini di channelnya ada kan? Ada Pak. Oke, good. Biar nanti saya akan kirim ke link saya biar menyimak bagaimana cucu-cucunya, anak-anaknya berpikir tentang masa depan ya. Oke, good. Terima Ya. kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan like, comment, Pokoknya ditunggu aja konten Gimana caranya? di bawah ini ya, di bawah ini. Oke guys, terima kasih buat semuanya. Dan Gitu ya. Cukup? Nama aku Asna. nama aku Anam. Nama gua Aditya.